Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Armando Tamunan dengan NIM 11S23032. Jadi saya di sini ingin buat video tentang codingan saya di UTS, yaitu implementasi vektor. Untuk deskripsi itu sendiri, vektor 3 adalah sebuah konsep dalam matematika dan pemrograman komputer yang menggambarkan sebuah titik dalam ruang tiga dimensi. Sebuah vektor 3 memiliki tiga komponen X, Y, dan Z yang mewakili posisi relatif terhadap sumbu X, Y, dan Z. Dalam kasus ini, diminta agar dapat mengimplementasikan program vektor 3 pada konsol atau terminal menggunakan bahasa pemrograman Haskell. Untuk definisi type-nya, itu kita ingin membuat tipe data bentukan vektor dengan menerima dua tipe data double dan maksudnya X kan dia satu vektor itu ada tiga sumbu X, Y, dan Z. Dia itu X itu bertipe data double, Y bertipe data double, dan Z tipe data double. Untuk selektornya eh, ada get X yang pertama. Get X itu untuk mengembalikan nilai sumbu X pada vektor 3. Itu get X menerima tipe data bentukan vektor 3 dan mengembalikan tipe data double dengan parameter itu J sama dengan XJ. Jadi sumbu X itu karena dibikin tadi parameter J, jadi si J itu adalah sumbu X itu sendiri. Satunya ada get Y untuk sumbu Y-nya, itu untuk mengembalikan nilai dari sumbu Y pada vektor 3. Sama seperti get X, dia menerima tipe data bentukan vektor 3 dan mengembalikan tipe data double dengan parameter E. Get YE sama dengan YE. Selanjutnya ada get Z. Ini untuk mengembalikan nilai dari sumbu Z pada vektor 3. Kalau seperti tadi menerima tipe data bentukan vektor 3 dan mengembalikan tipe data double dengan parameter T sama dengan ZT. Untuk konstruktornya di sini ada nama fungsi make vector. Ini untuk membentuk vektor 3, vektor dari sudut X, Y, dan Z. Jadi di sini dia menerima tiga tipe data double dan mengembalikan satu tipe data bentukan vektor, yaitu vektor 3. Make vektor 3 x, y, z sama dengan vektor 3 x, y, z. Itu untuk membentuk satu vektor dari tiga sumbu. Selanjutnya ada predikat. Di sini ada definisi dan spesifikasi predikat. Yang pertama is origin. Ini untuk mengecek apakah vektor v berada di posisi 0,0,0. Untuk kodenya is origin menerima tipe data bentukan vektor 3 dan mengembalikan tipe data boolean. Di sini aku pakai parameter key sama dengan x key itu untuk si sumbu x sama dengan 0 dan y key sama dengan 0 dan z key sama dengan 0. Selanjutnya untuk isRect. IsRect itu untuk mengecek apakah vektor v berada di posisi 1,0,0. Dia menerima tipe data bentukan vektor dan mengembalikan tipe data boolean. Isrect isRect f, aku pakai parameter f sama dengan xf itu sama 1 dan yf itu sama dengan 0 dan zf itu sama dengan 0 agar kondisi 1,0,0 itu terpenuhi. Selanjutnya untuk isUp itu untuk mengecek apakah vektor v berada di posisi 0,1,0. IsUp menerima tipe data bentukan vektor 3 dan mengembalikan tipe data boolean dengan true atau false. Nanti yang dikembalikannya. IsUp C sama dengan xc sama dengan 0 dan yc sama dengan 1 dan zc sama dengan 0. Itu untuk is up. Selanjutnya ada is forward. Itu untuk mengecek apakah vektor v berada di posisi 0,0,1. Sama seperti tadi dia menerima tipe data bentukan vektor 3 dan mengembalikan tipe data boolean. Dengan parameter itu is forward h sama dengan xh sama dengan 0 dan yh sama dengan 0 dan zh sama dengan 1 biar posisinya 0,0,1. Ada is one selanjutnya untuk mengecek apakah vektor v berada di posisi 1,1,1. Idenya tetap sama, cuman di sini XK sama dengan satu dan YK sama dengan satu dan ZK sama dengan satu. Hanya untuk isleft. Eh, di sini isleft itu mengecek apakah vektor V berada di posisi min 1,0,0.
Sama seperti tadi menerima tipe data vektor, tipe data bentukan vektor 3 dan mengembalikan tipe data boolean. Isleft dengan parameter M sama dengan sumbu si X itu sama dengan min 1 agar kondisi yang diminta itu terpenuhi. Selanjutnya ada is down. Is down itu untuk mengecek apakah vektor V berada di posisi 0, min 1, 0. Sama seperti yang is left tadi idenya, di sini aku pakai parameter S sama dengan sumbu si Y itu sama dengan min 1 agar kondisinya juga terpenuhi. Untuk is back itu untuk mengecek apakah vektor V berada di posisi 0, min 1. Dia menerima tipe data vektor 3 dan mengembalikan tipe data boolean. Is back dengan parameter L sama dengan ZL sama dengan min 1. Untuk si Z-nya itu bernilai min 1. Selanjutnya ada is equals. Is equals di sini menerima dua tipe data bentukan vektor. Jadi ada dua yang mau dibandingkan apakah sama dan mengembalikan tipe data boolean. Is equals dengan parameter ini vektor x1 y1 z1 ini sebagai vektor 1 dan vektor x2 y2 z2 ini sebagai vektor 2. Sama dengan x1 itu x dari vektor 1 sama dengan x vektor 2 dan y vektor 1 sama dengan y vektor 2 dan z vektor 1 dan z sama dengan z vektor 2. Jika kondisi terpenuhi maka vektor itu equals gitu. Jadi tidak false. Eh, Selanjutnya ada is not equals. Ini untuk membandingkan apakah kedua vektor v dan w itu tidak sama. Kebalikan dari equals tadi. Jadi karena kita sudah membuat sini fungsi yang membuat dua vektor itu sama, jadi ide untuk is not equals ini kita tinggal tambahin not. Jadi masukkan parameternya sebagai melambangkan vektor 1 dan vektor 2. Dengan not kita panggil fungsi si is equals tadi agar dia sama dan not kan jadi tidak sama gitu. Hanya ada operator. Operator di sini ada vector max. Vector max itu menerima dua tipe data bentukan vektor dan mengembalikan satu tipe data bentukan vektor. Dengan dia mengembalikan nilai tertinggi dari dua buah vektor. Jadi kita di sini memasukkan dua buah vektor, vektor satu, vektor 2 sama dengan vektor dari ini untuk sumbu x-nya, max dari x vektor satu vektor 2 ini sumbu x, sumbu y-nya y dari max dari y vektor satu dan vektor 2. Untuk si z-nya itu max dari z vektor satu dan vektor 2. Maka akan dapat satu vektor yang nilainya itu max dari antara kedua vektor yang dibandingkan tadi. Selanjutnya ada vektor min. Vektor min di sini untuk mengembalikan nilai terkecil dari dua buah vektor. Nah, kalau tadi itu max-nya, ini yang terkecilnya, tadi terbesarnya. Idenya tetap sama. Yang beda di sini kalau di atas tadi max, di sini min dari x vektor satu vektor 2 itu untuk si x. Untuk si y-nya min y1 y vektor satu dan y vektor 2. Untuk si z-nya min z vektor satu z vektor 2. Untuk magnitudo ini untuk menghitung magnitudo dari vektor v. Jadi magnitudo dari sebuah vektor itu dihitung gitu. Jadi dia menerima tipe data vektor 3, tipe data bentukan vektor 3 dan mengembalikan tipe data double. Untuk parameternya vektor x, y, z sama dengan pembulatan 2. Di sini ada fungsi baru pembulatan 2. Karena magnitudo ini jika dimasukkan rumusnya itu nilainya 1, sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dia bahkan terus lanjut. Jadi kita di sini idenya awalnya kita bulatkan ke atas, lalu kita ambil dua angka di belakang koma. Jadi di sini ada pembulatan 2. Nanti fungsi pembulatan 2 ini ada di bawah untuk code-nya. Sini ada dolar dan SQRT ini untuk akar, di mana rumusnya itu x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat diakarkan. Maka magnitudonya akan dapat. Selanjutnya ada normalization ini untuk menghitung vektor V yang sudah dinormalisasi sehingga memiliki magnitudo 1. Menerima tipe data bentukan vektor 3 dan mengembalikan vektor 3 juga. Untuk parameternya vektor x, y, z sama dengan vektor pembulatan dari sumbu x dibagi dengan magnitudo yang ini. Fungsi magnitudo yang di atas tadi kita panggil lagi. Jadi itu setelah dibagi dibulatkan. Seperti tadi ya diambil dua angka belakang koma. Begitu juga dengan si y dibagi dan dibulatkan. Si z dibagi dan dibulatkan juga.
di mana max itu adalah magnitudo vektor. Jadi ini biar lebih gampang aja lah ya. Aku bikin kayak gini. Selanjutnya ada dot product. Dot product ini untuk menghitung dot product dari dua vektor yaitu V dengan W. Jadi ada dua vektor lain nih. Jadi kita hitunglah dot product dari antara dua ini kan. Jadi dia menerima dua tipe data bentukan vektor dan mengembalikan tipe data double. Kayak tadi katanya membandingkan mencari dot product dari dua vektor, maka di sini dipanggillah dua vektor. Vektor satu vektor 2 sama dengan X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 tambah Z1 kali Z2. Selanjutnya ada cross product. Ini untuk menghitung cross product dari dua vektor V dan W. Sama seperti tadi, parameternya kita panggil dua vektor, vektor 1 dan vektor 2. Sama dengan vektor untuk rumusnya Y1 kali Z2 dikurang Z1 kali Y2. Selanjutnya Z1 kali X2 dikurang X1 kali Z2. Selanjutnya X1 kali Y2 dikurang Y1 kali X2. Selanjutnya ada fungsi Angel radian. Ini kan ada operator Angel. Itu untuk menghitung sudut antara dua vektor yaitu V dan W. Jadi radian ini sudut radiannya dari si fungsi Angel gitu. Jadi ini menerima dua tipe data bentukan vektor dan mengembalikan tipe data double. Angel radian JT untuk parameternya JT sama dengan LED ini diasosiasikan si A itu sebagai dot product dari JT. Si B itu magnitudo J dikali magnitudo T. Dan si C itu pembulatan dari A dibagi dengan B. Jadi setelah dibagikan si A dan B itu dibulatkan dia. Seperti fungsi pembulatan dua yang aku bilang tadi. Dalam pembulatan dua A cos C. Nah itu untuk radian. Sekarang untuk Angel derajat. Dia Angel degree menerima dua tipe data bentukan vektor dan mengembalikan satu tipe data double. Dengan dua parameter itu untuk melambangkan dua vektor V dan W sama dengan yang tadi pembulatan dua sekarang pembulatan satu untuk satu angka belakang koma untuk fungsi detailnya nanti ada di bawah. Pembulatan satu angular radian dari VW dikali 180 per pi untuk mencari angle dari derajat. Sekarang distance itu eh, untuk menghitung jarak ya antara dua vektor. Jadi dia menerima dua tipe data bentukan vektor dan mengembalikan satu tipe data double. Jadi VW ini melambangkan dua vektor V1 dan V2 sama dengan magnitudo. eh, di sini pertama subvektor. Jadi fungsi subvektor itu dipanggil dari antara dua, tentunya dibuat magnitudonya. Selanjutnya ada skal. Skal itu untuk melakukan eskalasi atau perubahan ukuran dari vektor 3. Di sini untuk idenya aku pakai parameter vektor x, y, z dalam kurung S. Sama dengan S itulah untuk skalanya. Sama dengan vektor 3 X kali S, Y kali S, dan Z kali S. Itu untuk rumusnya. Sehingga add vektor. Vektor ini menjumlahkan dua vektor komponen per komponen. Jadi si X yang dijumlahkan, si Y yang dijumlahkan, Z yang dijumlahkan. Dia menerima dua tipe data bentukan vektor 3 dan mengembalikan satu tipe data bentukan vektor. Add vektor itu kan tadi mau jumlahkan dua vektor kan, jadi dipanggil dua vektor sini. Selanjutnya sama dengan dimasukkan rumusnya. Untuk idenya X1 tambah X2, Y1 tambah Y2, Z1 tambah Z2. Ada subvektor. Nah, ini fungsi subvektor yang dipanggil tadi. Di sini kita bikin definisinya. Subvektor, dia menerima dua tipe data bentukan vektor 3 dan mengembalikan satu tipe data bentukan vektor 3. Dia memanggil dua buah vektor. Ini vektor 1, vektor 2. Untuk idenya, vektor dari X1 kurang X2, itu untuk si X. Untuk sumbu Y-nya Y1 kurang Y2, untuk sumbu Z-nya Z1 kurang Z2. Itulah nanti subvektornya. Selanjutnya ada mulvektor. Mulvektor ini untuk membagi dua vektor komponen per komponen. Ini tetap sama, tapi di sini dia mengalihkan, sorry, mengalihkan. Jadi dia tetap sama seperti subvektor dan vektor, cuman di sini cuman ganti tanda jadi bintang ya sebagai simbol dari kali. Selanjutnya ada di vektor. Di vektor ini untuk membagikan. Bagikan ini dia memanggil dua tipe data bentukan vektor. Kita memberikan dua tipe data bentukan vektor.
dan mengembalikan sama kita tipe data bentukan vektor juga. Nah, selanjutnya ada yang memanggil dua vektor V1 dan V2 sama dengan vektor eh, X, X dari vektor satu dibagi dengan X2 itu dibulatkan jadi satu angka belakang koma. Itu selanjutnya ada si Y1 bagi 2 dibulatkan dan Z1 bagi Z2 dibulatkan. Dapatlah di vektornya. Selanjutnya untuk refleks, refleks di sini untuk mencerminkan sebuah vektor V terhadap bidang yaitu didefinisikan oleh sebuah vektor W. Jadi sini untuk mencerminkan ya. Selanjutnya dia menerima tipe data bentukan vektor 3 dan mengembalikan tipe data bentukan vektor 3. Refleks VW, V ini jadi lambang dari V1 dan V2 itu vektor 1, vektor 2. Sama dengan fungsi subvektor yang ini kita panggil lagi. Awalnya kita dua vektor di dot product kan. Selanjutnya hasil dari dot product dari dua vektor itu kita kali dua. Selanjutnya kita masukkan skala W, skala dari vektor kedua ke hasil dari yang kita kali dua tadi. Selanjutnya kita subkan. Jadi akan dapat refleksnya. Selanjutnya ada lerp. Lerp di sini untuk melakukan interpolasi linear antara dua vektor. Nah, di sini dia menerima dua tipe data bentukan vektor dan satu tipe data double dan mengembalikan satu tipe data bentukan vektor tiga. Untuk idenya di sini lerp dengan tiga parameter V, W, T, T sebagai interpolasi linear antara dua vektor kan. Jadi masukkanlah satu variabel, satu parameter itu T. Sama dengan add vektor, kita panggil fungsi add vektor yang di atas. Awalnya kita kerja dari dalam dulu ya, sub vektor dulu. Jadi kita kurangkanlah dari antara dua vektor ini. Selanjutnya kita skalakan, kita cari skalanya kan. Selanjutnya kita add vektorkanlah hasil dari skala itu. Maka dapatlah lerotnya. Nah, sekian programnya. Untuk uji programnya bisa kita lihat di sini. Nah, misalnya kita masukkan 1, 0, 0, 0, 1. Di sini dia ini untuk X1, Y1, dan Z1. Sini vektor vektor yang pertama itu X sama dengan 1,0, Y sama dengan 0,0, dan Z sama dengan 0,0. Nah, di sini is origin. Is origin di sini kenapa false? Karena is origin itu apakah vektor dalam satu vektor itu misalnya vektor V, X-nya itu 0, Y-nya 0, dan Z-nya 0. Itu kriteria si is origin. Sementara di sini X-nya 1, maka di sini false. Baiklah. Ya, baiklah, sekian presentasi video code dari saya. Terima kasih.